Halo Bea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Bersama saya Wihidatul Islahiyah dan juga teman saya Anggi Perwanti. Nah teman-teman, sudah sejak lama ini disadari bahwa faktor perilaku dan juga sosial budaya ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah gizi. Perilaku negatif berupa pantangan makanan tertentu ini masih kita jumpai di beberapa daerah, terutama daerah yang miskin akan informasi. Namun, dengan derasnya arus informasi khususnya di kota ini dapat juga mengubah perilaku yang tidak sesuai, terutama perilaku yang mengarah ke pola makanan kebarat-baratan atau western food. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kecenderungan munculnya berbagai penyakit degeneratif. Penyakit apa saja? Yaitu penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan banyak lagi. Nah, ini para ahli psikologi mendefinisikan bahwa perilaku adalah kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung, atau untuk melihatnya kita diperlukan bantuan peralatan atau teknologi khusus. Contohnya seperti apa sih? Contoh kegiatan ini yang dapat dilihat secara langsung seperti saat kita berjalan, berlari, dan juga memasak begitu. Nah, untuk kegiatan yang dilihat dengan peralatan dan teknologi itu contohnya seperti apa? Seperti kerja jantung dapat dilihat dengan elektrokardiograf begitu. Nah teman-teman, perilaku makan ini dapat mempengaruhi masalah gizi dan kesehatan karena mempengaruhi asupan zat-zat gizi yang dikonsumsi. Asupan zat gizi tersebut bila kurang ini dapat menyebabkan undernutrition atau gizi kurang. Dan sebaliknya, bila asupan berlebih akan menyebabkan overnutrition atau gizi lebih atau bisa dikenal dengan obesitas begitu. Nah, secara umum kebiasaan makan ini seperti yang kalian lihat di gambar, ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik dan faktor budaya. Untuk faktor fisik meliputi produksi, penyimpanan, pengawetan, distribusi, dan juga pengolahan atau pemasakan bahan makanan. Dan sementara itu faktor budaya ini meliputi status sosial, makanan khusus, perayaan, dan etika. Etika yang dimaksud ini adalah etika saat kita makan, seperti saat kita membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan, kemudian bersikap tenang saat makan, dan tidak berlebihan juga saat makan. Karena seperti yang kita tahu, makanan yang terlalu banyak ini akan membuat penyerapan nutrisi ini menjadi kurang optimal, sehingga ya kita harus makan secukupnya. Artinya apa? Etika makan ini akan mempengaruhi pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan, sehingga kita perlu nih untuk mengedukasi tentang pentingnya etika makan ini kepada para orang tua dengan tujuan agar orang tua ini membiasakan anaknya sejak dini untuk seperti mencuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya. Kals dan Kopp mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan atau gizi. Yang pertama, wawasan terhadap arti atau nilai tindakan. Dan yang kedua, wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Wawasan ini berkaitan dengan pengetahuan, sikap mental, emosi, dan kesungguhan, baik yang berasal dari proses sosial maupun yang berasal dari keluarga itu sendiri. Wawasan terhadap arti dipengaruhi oleh masalah kemiskinan atau ekonomi, pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya, serta wawasan keberhasilan tindakan. Ditinjau dari segi ekonomi, masyarakat miskin memandang arti makanan pada umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Sedangkan untuk masyarakat yang berkecukupan, mereka memandang bahwa makan, di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga berfungsi untuk menunjukkan status sosial. Kadang, orang kaya menyajikan makanan mereka dengan beraneka ragam dan berlebihan. Kemudian ditinjau dari segi pengalaman, masyarakat yang sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka pada umumnya memiliki wawasan terhadap gizi dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang tidak terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan. Melihat contoh-contoh keberhasilan dari tetangga dan masyarakat, keluarga tersebut tentu akan mempunyai wawasan yang positif terhadap kesehatan dan gizi. Kemudian, wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu informasi yang tersedia, pendidikan, pekerjaan,
pendapatan, umur dan etnis, serta lain-lain. Tujuan pendidikan gizi itu sendiri adalah untuk mencapai status gizi yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah perilaku makan yang positif, dengan berbagai macam intervensi dan kebijakan yang mantap. Keterpaduan dari lintas sektoral dan program kesehatan sangat mendukung upaya untuk peningkatan status gizi. Tabel berikut merupakan unsur utama yang secara terpadu mempengaruhi perilaku kesehatan menurut Green. Unsur yang pertama yaitu organisasi, intervensinya yaitu pelayanan umum yang berfungsi mendorong untuk pembangunan biologi atau adaptasi. Kemudian yang kedua ada saluran, intervensinya yaitu KIE yang berfungsi untuk meningkatkan perilaku, pengembangan dan perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan kebijakan, intervensinya yaitu peraturan dan ketentuan yang berfungsi untuk melindungi dan memperkuat pengembangan lingkungan yang kondusif. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur utama yang secara terpadu mempengaruhi status gizi atau kesehatan menjadi lebih optimal. Believe me, girl, it's only me.